Ada satu masa di mana kita dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Waktu itu akan selalu kuingat dan tak akan kulupa. Hidup tak selalu mudah. Ada pula masa di mana aku harus berjuang meraih impian. Lalu ada masa saat aku harus terus melangkah dan menentukan pilihan. Bagiku, bahagia itu sederhana. Selama dia ada di sini, aku bahagia. Sampai pada suatu saat, aku mengira kebahagiaan itu akan sirna. Tapi aku yakin, semua akan baik-baik saja. Dan ternyata memang benar, Tuhan sayang kepada kami berdua. Saat itu adalah hadiah terindah darinya untuk kami. Sejak saat itu, aku ingin selalu memberikan hanya yang terbaik untuk anakku. Dan aku menemukan apa yang aku cari. Tempat yang seperti rumah kedua bagiku, di mana penuh cinta dan kasih sayang. Dear Aruna, ini adalah cerita ibu untukmu. Semoga suatu hari nanti kau akan mengerti betapa besar cinta ayah ibu padamu. Aruna, kau tumbuh di tengah-tengah cinta banyak orang. Melihatmu saat kau di dalam perutku, kau adalah anugerah Tuhan terindah yang dititipkan melalui rahimku. Ayahmu pun selalu ada di samping kita berdua. Kita tidak sendiri, Aruna. Kita melalui ini bersama calon-calon ibu yang lain. Mereka sudah seperti saudaraku sendiri. Dokter kita selalu berpesan pada ibu untuk memberikan hanya ASI buatmu saat kau lahir nanti, karena hanya ASI yang terbaik untukmu. Aku ingat di hari saat kamu akan lahir, betapa pandiknya ayahmu waktu itu, tergopoh-gopoh membawaku ke rumah sakit. Bagiku, ini lebih dari sekedar rumah sakit. Ini seperti rumah kedua bagiku. Betapa sigapnya mereka menyambutku. Saat melahirkanmu, tak ada kata yang bisa menggambarkan beratnya perjuanganku waktu itu. Saat pertama kali aku melihatmu, mendengar tangisan pertamamu, menyentuh kulitmu, melihatmu pertama kali berusaha menyusu padaku. Sungguh, aku dan ayahmu adalah orang yang paling bahagia. Aku dan ayahmu selalu ingin di dekatmu, melihatmu tertidur, tersenyum, menjagamu saat kau terbangun. Aruna, ini adalah sahabat-sahabat ibu saat kita di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, mereka datang menjenguk kita, mengingatkan ibu untuk menyusuimu. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan, Aruna, bisa berbagi kisah dengan para ibu yang lain. Kami bisa saling mendukung satu sama lain. Aruna, kehadiranmu membawa kehidupan baru bagi kami. Tumbuhlah menjadi anak yang membanggakan. Doa kami akan selalu menyertai sepanjang hidupmu. Selamat pagi Bunda yang sudah bergabung pagi hari ini dalam program online talk Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari, Surabaya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama dan mendengar pemaparan dari narasumber kita, Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan, mengenai keluhan umum saat kehamilan.
Untuk bunda-bunda yang bergabung hari ini, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, baik, untuk diskusi kita hari ini akan saya pandu bersama saya Didi, dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Dr. Budi Prasetyo. Selamat pagi, Dokter. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik-baik, Mbak Didi. Lagi di mana, Dokter? Di rumah atau di kantor atau Sutomo? Iya, di rumah. Baik, Dokter. Hari ini sudah bergabung dengan kita ada 13 orang bunda yang ingin mendengar lebih banyak tentang keluhan umum seputar kehamilan, Dokter. Baik, ini saya share aja, kalau bisa saya share dari Dokter G. Saya sebentar, Dokter, saya siapkan dulu. Monggo, Dokter, silakan. Baik. Saya izin share. Mungkin sudah tampak ya, insya Allah ya. Sudah, Dokter. Sudah tampak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih pada manajemen Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sari atas kesempatannya yang diberikan. Pagi kali ini kita akan bincang-bincang santai aja. Saya akan memberikan tips saja. Sebenarnya ya harapannya sebenarnya semua tujuan pemeriksaan kehamilan semuanya itu harapannya satu, ibu sehat, bayi sehat. Nah, sebenarnya kehamilan sehat itu bagaimana? Mungkin ibu-ibu sudah tahu semuanya. Jadi memang kalau bisa ya suatu kehamilan yang sehat secara fisik, psikologis. Jadi selain fisik sehat juga secara kejiwaan juga baik. Karena ada juga, mohon maaf, ada beberapa kehamilan yang memang sangat terganggu secara psikologis karena mungkin tidak siap atau memang ada yang, mohon maaf, sebenarnya tidak kepingin hamil tapi kok hamil, dia seperti itu. Dan ini harapannya terjadi pada ibu maupun janin. Oleh karena kalau kita berbicara pada masalah ibu hamil, ya memang kita bicara dua orang, baik ibu maupun janin. Nah, harapannya persalinan aman, ibu sehat dan bayi sehat. Dan satu lagi yang sebenarnya harus kita harapkan adalah bayi punya potensi kecerdasan yang baik. Ini juga penting juga saat ini. Nah, kenapa kok punya potensi kecerdasan yang baik itu juga baik? Jadi bayi sehat itu harapannya insya Allah nanti saat dewasa juga sehat. Mungkin ada yang beberapa perhatian ya, mohon maaf ya, sekarang banyak sekali penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa? Misalnya sakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes. Nah, itu kadang-kadang apakah hanya menyerang masyarakat di perkotaan? Enggak juga. Ternyata mohon maaf, di pedesaan juga ada yang stroke, ada yang diabetes. Kok aneh gitu misalnya. Mungkin yang di pedesaan jarang makan misalnya kayak junk food dan sebagainya. Tapi kok tetap terserang. Mungkin saat dilahirkan ini kondisinya terganggu dalam rahim. Jadi gangguan di dalam rahim mungkin berimpak kepada kehidupan pada saat dewasa. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena bayi yang dilahirkan dengan kondisi berat lahir rendah dapat berisiko menderita penyakit kardiovaskuler maupun diabetes mellitus saat dewasa. Jadi berat lahir rendah itu berapa sih Pak patokannya? Kalau kita patokannya adalah 2,5 kg. Tapi ada juga yang karena ibunya kecil, bayinya juga kecil. Small mother, small babies, memang seperti itu. Tapi dilihat juga komposisinya, tidak pasti di bawah 2,5 kg, oh masih bayi kecil. Kita lihat besarnya ibu seberapa. Kalau ibunya juga kecil, ya bayinya biasanya ya juga kecil. Nah, kenapa ini kok bisa beresiko? Karena ini konsekuensi si bayi ini melakukan adaptasi pada kondisi yang kurang gizi selama kehamilan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ternyata kalau ada gangguan pada saat kehamilan ini bisa berdampak pada saat bayi ini sudah lahir dan saat dewasa.
Nah, berapa berat badan lahir kenaikan berat badan yang direkomendasikan? Sebenarnya tidak ada yang pasti patokannya. Tapi kita lihat indeks massa tubuh ibu saat sebelum hamil. Jadi kalau ibunya normal, berat badannya indeksnya antara 20 sampai 26, kenaikan berat badan itu 1 kilo 1 bulan. 1 sampai 2 kilo lah hampir. Jadi kalau kita lihat kalau 1 kilo ya 9 kilo lah kenaikannya. Atau di sini kalau normal weight ya antara 11 sampai 16 kilo. Di bawah itu biasanya kurang, di atas itu ya over. Nah, boleh enggak kenaikan berat badan enggak sampai 9 kilo? Boleh. Kalau emang ibunya overweight atau bahkan kalau mohon maaf ibunya obes. Kalau ibunya obesitas, gemuk, malah enggak sampai 7 kilo disarankan. Enggak usah banyak-banyak, naik 5 kilo ya boleh. Gitu loh. Soalnya kalau ibunya mohon maaf sudah startnya 90, naik 16 kilo kan jadi 106, nanti ya tambah merepotkan saat persalinan. Nah, kalau bagaimana terhadap janinnya? Jadi biasanya kalau janin itu meningkatnya pada tiap bulan itu tiap minggu ya. Trimester pertama itu 17 gram ya, kedua 33 gram dan trimester ketiga adalah 17 gram. Jadi naik terus badan bayi. Oleh karena itu yang dipantau selain berat badan ibu juga kalau di USG biasanya kita lihat berat badan janinnya berapa. Nah, kalau ibunya underweight atau kenaikan berat badan kurang, resikonya apa? Ya bayinya lahir berat badannya rendah. Ada namanya BBLR, berat bayi lahir rendah. Bayi berat lahir rendah. Kalau over bagaimana ya ibunya kenaikannya berlebihan sehingga bayinya besar. Bisa katakan bayi besar itu kalau beratnya 4 kilo. Tapi itu di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin 3,8 sudah gede sekali. Kita lihat perbandingannya, jadi sudah kayak hampir bayi 1 bulan misalnya. Nah untuk itu bagaimana? Sebenarnya yang penting adalah nutrisi. Jadi kadang-kadang boleh diet dok. Sebenarnya kalau diet ya jangan, tapi ya kita kelola nutrisinya supaya mencukupi. Ada yang dok saya kok malas makan tapi saya minum vitamin, tidak bisa mencukupi karena kalau 4 sehat 5 sempurna kita lihat konsepnya aja piramida makanan, makanan itu ujungnya mungkin tambah susu dan sebagainya, tapi di bawah ini makanan yang sempurna, jadi ya harus makan intinya. Jadi intinya harapannya kalau kita bisa mengelola nutrisi yang baik, tercapai penambahan berat badan yang diharapkan selama kehamilan, dan kemudian gizinya cukup, kemudian makanan sehat bervariasi. Jadi kalau bisa bervariasi, oleh karena apa ya mohon maaf, kadang-kadang ibu ini sukanya seperti itu, makan itu terus tiap hari. Padahal misalnya sumber asam folat aja. Folat penting untuk pertumbuhan otak bayi. Nah, sumbernya apa? Kacang-kacangan, sereal. Saya kira kalau di negara kita jarang kadang-kadang ibu makan apa Bu sarapan hari ini? Saya makan sereal, enggak jarang. Soto banyak misalnya, bubur ayam, tapi sereal jarang. Nah, itu yang kadang-kadang karena itu sumber makanannya harus bervariasi kalau bisa. Kemudian harapannya ibunya nanti bisa menyusui sendiri bayinya. Nah, ini yang penting adalah selain melahirkan persalinan lancar juga menyusuinya juga lancar. Nah, apa ya kalau pada trimester pertama kehamilan apakah harus makan yang harus dipaksa? Enggak. Jadi kalau kenapa kok pada trimester pertama tidak perlu makanan nutrisi yang terlalu berlebihan? Oleh karena ini yang dibutuhkan pada janin ini adalah pertumbuhan untuk sel otak bayi. Karena itu cukup protein, asam folat terutama, dan vitamin B dan zinc. Intinya seperti itu aja. Jadi ini bisa diambil dari baik nabati maupun hewani. Paling gampang misalnya kacang-kacangan dan hewani misalnya mungkin ikan dan sebagainya, daging jelas. Jadi ini bisa itu. Kemudian apakah harus naik? Enggak, trimester pertama ini biasanya masih ada mual-mual, tapi itu juga sebenarnya itu menguntungkan untuk ibu hamil. Misalnya ibunya mual gitu ya, kok makannya kok kurang. Sebenarnya itu menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Karena si bayi menyeleksi makanan yang akan masuk ke ibunya. Ibu makan misalnya gado-gado, bayinya muntah. Mungkin bayi tidak mau, jangan makan gado-gado Bu. Tidak cocok untuk saya. Jadi dimuntahkan. Tidak usah stres. Kalau seperti itu ya, oh berarti tidak mau ya, nah ayo cari yang lain. Dan ini memang kita tidak
memerlukan vitamin yang terlalu berlebihan, cukup asam folat saja. Tapi kalau di masa pandemi ini juga selain untuk kehamilan juga vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh penting. Jadi kalau di masa pandemi mungkin tetap minum vitamin yang lengkap untuk kehamilan. Kalau dulu cuma cukup asam folat aja selama belum pandemi waktu itu. Nah, trimester kedua dan ketiga lah ini butuh nutrisi yang cukup, oleh karena fase pembentukan otak janin terutama pada trimester pertama. Oleh karena itu makanannya sangat dibatasi, sangat terseleksi oleh bayi. Nah, tapi begitu kedua ketiga biasanya si ibu sudah mulai enak makan, nah bayi juga sudah mulai fase pembentukan tubuh, pembesaran tubuh, jadi mematangkan organ-organ yang sudah dibentuk pada trimester pertama. Karena itu butuh zat besi di sini. Baru boleh minum vitamin zat besi. Boleh minum AA, DHA, boleh sekarang. Kalau sudah trimester kedua, ketiga boleh. Kenapa? AA, DHA, minyak ikan ini mual. Kalau minum mulai semester pertama biasanya mualnya jadi berlebihan. Karena itu biasanya diminum pada trimester kedua sesuai dengan fisiologi perkembangan tubuh janin. Jadi sudah tidak mual ibunya, baru boleh minum vitamin lengkap lah, istilahnya vitamin lengkap. Dan ini kebutuhan energi meningkat karena 90% perkembangan fetus terjadi pada saat ini. Intinya seperti itu. Nah, apa penyebab nutrisi yang kurang? Ya, biasanya mual muntah ya. Tapi itu biasanya untuk sampai minggu ke-12. Kalau mual muntah lebih dari minggu ke-12, apa yang terjadi? Ya biasanya bukan karena pengaruh kehamilan, tapi biasanya oleh pengaruh psikologis, stres, cemas. Karena kehamilan itu selain senang juga mungkin ada rasa cemas. Nah, cemas misalnya, mohon maaf nanti lahir normal apa enggak, kadang-kadang cemas. Kemudian mohon maaf bayinya normal apa enggak juga cemas. Nanti lahirnya normal apa operasi ya cemas. Sehingga, tapi ini berlebihan sehingga muntahnya jadi berlebihan. Kemudian penyakit asam lambung, heartburn. Jadi ini yang juga sering pada ibu hamil. Jadi punya dasarnya. Nah, memang kalau pada ibu hamil itu memang nutrisinya ini memang sedikit-sedikit tapi memang lebih sering. Kenapa? Karena masa pengosongan lambung itu melambat. Normalnya 2 jam jadi 6 jam. Jadi kalau makan banyak, ya muntah. Tapi kurang makan, asam lambungnya meningkat. Karena itu ya makannya sedikit-sedikit porsinya, tapi durasinya lebih sering. Kemudian sembelit. Ibu hamil itu juga sering sembelit. Jadi oleh karena itu, supaya tidak sembelit, apa yang harus dilakukan? Ya banyak minum air putih, kemudian makan sayur, itu yang bisa dilakukan. Kemudian terus saja yang harus dihindari makanan yang berbahaya. Ini sekarang jelas kalau di luar negeri tidak boleh minum alkohol, kemudian mohon maaf tidak boleh minum yang mengandung kafein berlebihan, kopi, soda itu juga dihindari. Kemudian makan yang dihindari juga yang kurang matang ya, biasanya makan harus matang. Karena apa ya? Kalau kita ingat ada parasit dari kucing namanya toxoplasma. Toxoplasma itu ditularkan dari makanan yang tidak matang. Sehingga telur dari toxoplasmanya ini bisa masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Kalau orang tidak hamil, biasanya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ibu hamil, daya tahan tubuh ibu hamil itu bukan berarti rendah, tapi berubah. Kenapa? Karena ada bayi di dalam tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya tinggi terus, ya bayinya akan ditolak karena bayi itu benda asing. Nanti bisa keguguran kalau terlalu berlebihan. Oleh karena itu, pada saat ibu menjadi hamil, daya tahan tubuh berubah. Karena apa? Karena ada bayi di dalam tubuh yang merupakan benda asing. Kemudian juga aktivitas fisik yang berlebihan, jadi stres berat jadinya. Nah, sehingga strateginya bagaimana ya, makan sedikit-sedikit dengan waktu yang sering dan cukup serat supaya tidak sembelit. Cukup cairan. Nah, ini musuh juga. Kadang-kadang ibu hamil itu sering kencing ya. Sehingga kalau sering kencing, refleks itu ibu hamil biasanya malas minum. Supaya apa? Mohon maaf, tidak terkencing-kencing di kantor, tidak sering kencing. Tapi akibatnya apa? Resikonya adalah meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, kemudian bisa menyebabkan nyeri perut bawah, atau anyang-anyangan orang Jawa bilang. Atau yang terakhir adalah keputihan, itu juga bisa. Kalau kayak itu, minum air putih 2 liter per hari minimal. 10 gelas intinya. Kemudian pilih makanan yang diterima atau toleransi dengan baik. Jangan yang saya alergi keju, suruh makan keju, ya jangan. Nah,
kondisi yang menyebabkan peningkatan berat badan yang lebih selama ini. Misalnya tipe makanan yang manis ya. Kadang-kadang ada kepercayaan jangan minum es gitu ya. Sebenarnya kalau minum air es ya enggak apa-apa, berat badan ya nambah. Cuma kalau minum es teler, es degan, es jus yang manis-manis, es krim apalagi ya itu ya bisa pasti besar. Saya selalu minum es sirup terus dok selama hamil. Kalau minum air putih saya muntah ya itu ya gede bayinya. Kemudian hamil makan harus lebih banyak. Sebenarnya ya yang penting jangan terlalu full gitu, jadi lebih sering tapi lebih sering. Jadi ini. Kemudian aktivitasnya berkurang. Jadi ada yang tiduran terus. Kalau saya tetap ibu aktivitas supaya satu kalau sekarang ya menjaga kesehatan ya harus berjemur paling tidak 30 menit di bawah sinar matahari supaya vitamin D juga bisa bekerja. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu ya sebenarnya dinikmati aja. Memang pasti ada perubahan fisiologis maupun dari bentuk anatomi tubuh yang mengganggu, tapi ya dinikmati. Kenapa? Ya sebenarnya kalau ibu sudah hamil itu suatu anugerah karena banyak beberapa pasangan itu yang sampai harus bayi tabung. Nah, itu malah lebih luar biasa perjuangannya. Bayi tabung bayar cukup mahal. Apakah setelah bayi tabung tidak ada keluhan mual muntah ya podo ae. Jadi ya malah lebih ini kalau bisa alamiah ya lebih baik. Nah, sehingga ada keseimbangan baik kurang makan ataupun berlebihan itu beresiko. Baik untuk tumbuh kembang bayi maupun beresiko untuk apa? Untuk persalinan. Saat persalinan juga beresiko. Semakin, mohon maaf, ibu itu semakin gemuk, biasanya jalan lahir itu semakin tertimbun lemak, jadi malah menyempit. Yang kedua, bayinya semakin gede. Bayangkan kalau, mohon maaf, jalan lahirnya menyempit, bayinya tambah gede. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi kalau kemudian standar pemeriksaan apa kalau ibu hamil kontrol? Sebenarnya apakah hanya nutrisi? Enggak, sebenarnya standarnya banyak, cukup banyak ya ibu-ibu ya. Jadi salah satunya adalah bisa pemeriksaan darah. Tapi ini juga disesuaikan biasanya apakah ada yang dianjurkan, yang wajib, ada yang tambahan. Jadi yang wajib apa? Mohon maaf, kalau wajib itu di seluruh Indonesia biasanya setiap ibu hamil wajib tes hepatitis, HIV, ini wajib. Kalau di daerah endemis malaria, di daerah timur Indonesia sana dicek malaria juga. Tapi kalau di daerah Jawa jarang cek malaria karena kita bukan daerah endemis. Kemudian ini yang penting, ini standarnya dari Kementerian Kesehatan, tapi biasanya ada yang kita ini standar lebih baik dan diperiksa plasma ya baik juga USG dan sebagainya. Nah ini yang baik mungkin itu. Nah, ini harus kita waspadai selama kehamilan. Intinya muntah boleh, kalau berlebihan nah itu bahaya. Jadi saya setiap makan muntah, nah ini bahaya. Nah ini harus kita perhatikan. Kemudian sesak nafas, terutama pada saat 7 bulan ke atas. Jadi kadang-kadang memang berat nafasnya, tapi kok sesak ya itu harus segera kontrol. Kemudian kenaikan berat badan berlebihan, 1 minggu 1 kilo, waduh luar biasa. Jadi kalau berat badan naik sebulan 4 kilo, ya itu tolong harus kita sarankan untuk diatur dietnya supaya enggak berlebihan. Kemudian nyeri perut, nyeri, kemudian keluar darah, dan sebagainya. Ini tanda-tanda yang beresiko, sehingga kalau bisa ya segera konsul ke dokternya atau ke IGD. Jadi harus dipastikan apakah ada kelainan. Kemudian pusing hebat, berputar, penglihatan kabur,
nyeri amat pada ulu hati, itu juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai selama kehamilan. Karena kalau ibu hamil yang meningkat berat badan, tekanan darah meningkat berlebihan, mendadak, itu biasanya keluarnya ya penglihatannya kabur dan sebagainya. Atau ada penyakit yang lain. Mungkin demikian dulu Mbak Didi. Monggo kalau mau ada diskusi silakan, saya dengan senang hati. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Ya, baik dokter. Terima kasih untuk informasinya. Jadi informasinya ini menarik dan pasti menjadi hal baru buat bunda-bunda yang saat ini hamil karena ternyata memang penting sekali kita melakukan pemeriksaan pastinya itu untuk bisa mengetahui keadaan atau kondisi janin kita. Nah, ini sudah ada 2 penanya dokter yang bertanya. Oke, yang pertama tadi dengan Bunda Hanifa. Bunda Hanifa menyatakan parameter untuk mengetahui pertambahan janin itu dari apa, dokter? Kalau misalnya kecil, apakah boleh mengkonsumsi es krim? Baik, terima kasih Bu Hanifa. Jadi Bu Hanifa, kalau kita lihat parameter sebenarnya dilihat dari klinis maupun ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan klinis itu kita lihat dari, mohon maaf, perubahan bentuk perut ibu. Atau kita lihat dari lingkar lengan atas, itu secara, mohon maaf, secara kasar, kadang-kadang sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi ibu akan misalnya dengan lingkar lengan atas lebih dari 23 cm biasanya cukup. Yang kedua, perutnya harus nambah paling enggak di meter. Kalau mungkin di meteri ya, kalau zaman dulu kita meteri. Tapi itu baik. Tapi kalau secara kasar misalnya misalnya hamil 6 bulan itu rahimnya, perutnya harus nampak sampai setinggi pusar ibu. Nah, kalau sudah setinggi pusar, insya Allah pertambahan bayinya juga baik. Kemudian kalau 4 bulan berapa dok? Setinggi antara setengah pusat sampai, mohon maaf, tulang kemaluan. Jadi kalau dia sudah sampai setinggi itu, ya insya Allah pertumbuhan bayinya juga baik. Tapi kalau sekarang, ya memang itu kalau di fasilitas yang primer ya, yang belum ada USG. Kalau sekarang ya dengan USG lebih detail lagi, jadi bisa beratnya berapa kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi bisa secara klinis, secara pemeriksaan ibu hamil, atau secara USG. Ini seperti itu. Kemudian yang mengkonsumsi es krim tadi dokter, kalau misalnya untuk menambah berat janin, apakah Boleh. boleh? Jadi boleh. Jadi kalau tadi saya katakan yang manis ya tentu saja akan menambah gitu loh. Jadi kalau memang diketahui, oh ini kok dalam waktu 1 bulan ini misalnya kalau tinggi besarnya perut kok tetap ya dok nggak nambah belas gitu. Mungkin dan di USG ternyata benar ya harus diberi nutrisi, yaitu salah satunya minum yang manis, intinya seperti itu. Nah itu terutama biasanya terjadi kita perhatikan pada saat mau persalinan 34 minggu ke atas, kok beratnya masih di bawah 2 kilo ya Bu, ayo Bu minum yang manis-manis. Tapi yang harus kita waspadai sekarang Mbak Didi, di masa pandemi kalau kita minum manis ya resiko, karena ini resiko, mohon maaf, yang tidak diinginkan kalau terkena flu, ya ini yang harus kita jaga-jaga ya. Nah, kalau dulu ya memang kalau pasien saya suruh minum es krim, insya Allah ya cepat naiknya memang. Jadi mungkin alternatifnya minum yang manis ya dokter ya, sebagai pengganti es krim ya dok, untuk menaikkan berat badan janinnya. Jadi misalnya jus dikasih gula gitu kan lebih enak aja, tidak ada masalah. Atau puding, cepat. Puding juga manis sekali. Tapi apakah ada nantinya resiko untuk mengalami diabetes saat kehamilan dokter, kalau misalnya konsumsi gulanya tinggi? Jadi begini, kalau diabetes itu memang harus diwaspadai pada ibu hamil. Jadi biasanya kita tanya, apakah ibu ada bakat diabetes dari orang tuanya? Kalau ada bakat atau keturunan diabetes, ya biasanya pada saat 6 bulan harus dicek gula darah ibu. Biasanya kalau dia tidak berbakat diabetes, itu biasanya tetap normal, Mbak Didi. Jadi tubuh bisa mengolah kenaikan gula yang masuk. Tapi kalau dia memang bakat diabetes, ada kecenderungan diabetes, kadang-kadang dia bermanifest pada saat kehamilan. Nah ini harus kita waspadai, karena itu biasanya kalau setelah 6 bulan gitu, waktunya cek gula darah pada ibu-ibu hamil. Supaya ya kalau terjadi diabetes pada kehamilan, ya segera ditangani. Ya gitu. Kalau diabetes ya nggak menguntungkan untuk ibu hamil nantinya.
Oke, baik. Berarti memang penting sekali ya, Dok, ya, kontrol kehamilan itu tadi. Salah satunya untuk memastikan apakah ada riwayat-riwayat sakit sebelumnya. Oke, Ya, ada seperti itu bisa. Ya. ya. Selanjutnya, Dokter, ada pertanyaan dari Bunda Ain. Usianya 28 tahun, hamil yang pertama. Kemudian saat ini hamil 35 minggu, tinggi badannya 154 cm. Berat sebelum hamil 52,5. Sekarang hamil sudah naik 9 kilo, Dokter, jadi 61,5. Nah, Bunda Aini menceritakan saat usia 31 minggu letak kepala di bawah. Sekarang usia 34 minggu kepalanya tetap di bawah tapi bergeser ke kiri jadi melintang. Kakinya di atas, plasenta di atas. Nah, pertanyaan dari Bunda Ain, apa saja yang perlu dilakukan agar letak kepalanya bisa kembali masuk ke panggul dan bisa melahirkan normal? Lalu apakah ada posisi tidur yang baik, Dokter, bila kondisinya seperti di atas? Baik, terima kasih Bunda Ain. Jadi sebenarnya kalau kenaikan berat badannya insya Allah ya sudah baik ini. Jadi sampai 34 minggu itu 8 bulan sudah naik 9 kilo. Jadi insya Allah ya cukup. Yang kedua, bagaimana posisinya? Sebenarnya kalau posisi masih seperti ini, masih tidak ada masalah. Jadi memang posisi itu tergantung dari besarnya rahim dengan besarnya bayi. Kalau misalnya, mohon maaf ya, rahimnya masih sudah besar gini, isinya masih kecil, bayinya masih kecil, dan tentu saja bayi masih bisa bergerak kemana-mana, berputar. Nah, memang kita sadari kalau 34 minggu, apalagi 36 minggu, biasanya kepala harus diposisikan ke bawah. Bagaimana memposisikan? Ya, tidak boleh diputar. Tapi bisa dengan misalnya banyak sujud. Dengan banyak sujud, insya Allah biasanya kepalanya turun ke bawah. Jadi nungging Bu Ain, nungging gitu. Jadi jangan lama-lama, nunggingnya ya kira-kira 1 menit gitu. Kalau nanti saya disuruh Dokter Budi suruh nungging, nanti nunggungnya 5 menit, nanti pusing Bu. Jadi semenit aja. Tapi sering-sering nungging. Dan jangan yang salah kaprah itu kadang-kadang saya disuruh ngepel. Jangan ngepel dulu. Kalau ngepel itu nanti malah misalnya ini kepalanya masuk bokongnya masuk, misalnya nyungseng malah masuk malah tidak bisa berputar. Jadi nungging aja, malah nungging supaya kepalanya masuk. Kepalanya di bawah. Kalau sudah kepala di bawah, nah itu baru ngepel-ngepel gitu supaya sambil jongkok supaya kepalanya masuk jalan lahir. Berarti memang mitos untuk ngepel itu kurang tepat nih, Dokter. Kalau dulu kan orang kan menyarankan kalau sungsang atau melintang disarankan untuk ngepel. Ternyata memang Kalau malah sungsang tidak melintang mengembalikan. nungging. Nungging ya, baik. Tapi kalau sudah 9 bulan belum lahir, apalagi mohon maaf kepalanya belum masuk panggul jalan lahir, nah itu ngepel sambil jongkok. Oh, baik. Intinya mohon maaf, kakinya dilebarkan gitu loh supaya kepala itu masuk jalan panggul. Berarti gerakan yang Benar, membuka kaki ya, mitosnya Dokter. agak benar. Iya, baik. Demikian Bunda Ain penjelasan dari Dokter Budi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Bunda Yusi. Ya, Kalau Bunda posisi tidur yang bagus miring ya, Mbak. Oh, posisi tidur miring. Baik, Dokter. Ya, Miring ke entah kanan Anda atau ke kiri, panjenengan Dokter? miring kanan atau miring kiri boleh aja. Oh, Secara teoritis kalau untuk bayi miring kiri katanya. Tapi miring kalau kiri, oke. untuk ibu ya lebih baik miring kanan karena jantung kita ini di kiri. Kalau kita miring kiri, jantung itu kembelekan paru-paru, kemudian ketiban lambung, jadi ampek biasanya. Kalau orang Jawa bilang ampek. Memang enak itu piring kanan, jadi jantung di tempat yang paling tinggi. Jadi dia geraknya santai gitu, memompa pada waktu tidur. Jadi kiri kanan kalau saya tidak ada masalah. Monggo aja. Yang penting miring, jangan terlentang. Kalau terlentang malah bengkak nanti. Baik. Jadi posisi yang dianjurkan posisi miring, monggo bisa kanan kiri, Ya. senyaman bundanya. Ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter, dari Bunda Yusi. Jadi Bunda Yusi ini usianya sekarang 25 tahun dengan kehamilan 25 minggu. Saat kehamilan 24 minggu, bundanya sempat mengalami detak jantung berdegup kencang, keringat dingin, mual, dan lemas. Kejadiannya mendadak. Kemudian 1 minggu kemudian terjadi lagi. Apa yang harus dilakukan, Dokter, atau yang perlu dilakukan untuk menghindari atau saat misal terjadi apa yang perlu dilakukan? Apakah itu ada kaitannya dengan kehamilan atau memang dari kondisi ibunya? Ibunya ini ada riwayat MAH. Baik Bu Yusi, Bunda Yusi ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mohon maaf, panjenengan harus kalau bisa dicek
mohon maaf, jantung dulu. Jadi apakah ada kelainan di jantungnya atau tidak? Nah, sebenarnya kalau boleh nanti saya mau nambah, apakah kalau tidur pakai satu bantal atau harus setengah duduk, itu juga berpengaruh. Kemudian kadang-kadang memang ya ada yang secara normal atau ada yang nggak normal. Kalau normal itu memang kalau ibu hamil itu semakin tambah usia, itu semakin sulit tidur memang. Karena berat besarnya perut, kemudian juga agak sesak. Kenapa kok sesak? Ya karena terjadi penambahan volume darah ibu. Normal 3,5-4 liter, kalau begitu hamil ditambah 1,5 liter. Dan puncaknya penambahan darah itu sampai 32 minggu. Berarti saat 8 bulan 32 minggu itu biasanya sesek-seseknya kalau tidak bisa beradaptasi atau ada kelainan jantung. Jadi Bunda Yusi kalau bisa dicek aja, mohon maaf, bilang aja ke yang ngontrol, kemudian dicek suara jantung, biasanya kita cek dengan insya Allah dengan biasanya apakah normal apa enggak bisa dilihat dari suara jantung. Kalau perlu ya direkam jantung bisa seperti itu. Baik, jadi untuk Bunda Yusi, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter untuk Yang melakukan kedua boleh rekaman cek jantung. darah, ya cek HB, Cek HB-nya, HB-nya cukup apa enggak. Apakah terjadi anemia? Kadang-kadang anemia juga merasa seperti itu. Baik. Nah, untuk cek anemia itu sebaiknya sejak usia kehamilan berapa minggu ya, dokter? Ya biasanya kalau saya awal malah ya ini antara 6 bulan 7 bulan kan saya sudah katakan maksimum puncak-puncaknya itu 32 minggu penambahan sel darah. Baik. Jadi apakah terjadi anemia karena kehamilan atau memang anemia karena penyakit itu ya bisa diatasi supaya sebelum lahir sudah optimal nantinya. Baik, dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, dokter, dari Bunda Aslika. Usianya 29 tahun, hamil anak pertama, sekarang hamilnya 26 minggu, sering mengalami keputihan, rasanya gatal, padahal sudah menjaga kebersihan. Apakah kondisi ini juga pengaruh dari makanan? Kemudian apakah normal kondisi keputihan saat kehamilan? Monggo, Baik. dokter. Jadi mohon maaf, pada saat kehamilan memang produksi cairan liang senggama itu akan meningkat, Bu Aslika ya. Jadi selama tidak banyak, tidak bau, tidak gatal, ya biarkan aja. Maksudnya satu, minum cukup, tadi 2 liter sehari, kemudian mohon maaf sering ganti pakaian dalam. Yang ketiga, jangan sering menahan kencing. Karena tadi sudah saya bilang kalau 16 minggu ke atas biasanya ibu itu sudah sering kencing sehingga refleksnya kadang-kadang mengurangi minum supaya tidak terkencing-kencing di kantornya seperti itu. Jadi malah minumnya ditambah 10 liter 2 liter per hari, jangan sering nahan kencing ya seperti itu. Terus mohon maaf tiap 4 jam gitu ganti pakaian dalam, bukan ganti kayak panty liner, enggak boleh kayak panty liner pembalut, enggak boleh. Ganti pakaian dalam. Terus apakah kalau gatal bagaimana? Nah, kalau gatal memang ini ada resiko, mohon maaf, jamur Ibu. Memang paling sering kalau karena cairannya banyak, sehingga kalau lembab sudah cairan banyak, terus sering pakai, mohon maaf, pembalut supaya nyaman, itu jadinya lembab. Kalau lembab, darah liang senggama mudah kena jamur. Jadi kalau mau satu Ibu Bu Aslika minum dulu air putih ditambah dulu 2 liter sehari 10 gelas. Kemudian sering ganti celana dalam tiap 4 jam gitu. Kalau masih tetap berlebihan, mohon maaf ke dokter aja atau ke tenaga kesehatan supaya diberi obat anti jamur biasanya. Ya seperti itu. Jadi tidak mesti harus diobatin, tidak. Memang keluhan cairan berlebih dari yang segama memang wajar pada ibu hamil. Tapi kalau banyak, bau, gatal, berubah warna, diobati saja lebih baik. Oke, baik dokter. Berarti merubah kebiasaan ya dok ini, memperbanyak minum tadi, kemudian jangan tahan pipis. Kalau memang ingin buang air ya segera ke kamar mandi, kemudian pastikan mengganti pakaian dalam. Jadi kalau yang ibu hamil bekerja membawa pakaian dalam saat ke kantor, jadi ketika mulai tidak nyaman bisa berganti pakaian dalam. Baik dokter, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bunda Yolan. Usia 29 tahun, kehamilan 31 minggu. Kehamilan pertama, pada trimester 1 mengalami MAH, kemudian muncul lagi di trimester 3,
sering mengalami perut begah, sesak dan tidak nyaman seperti menekan saat akan tidur. Kemudian keluhan jari-jari sering kaku. Nah, apakah ada cara untuk menguranginya, dokter? Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, kalau sudah 7 bulan ke atas, 30 minggu, memang kadang-kadang keluarnya jadi kayak trimester awal lagi. Kenapa? Kalau trimester awal itu karena perubahan hormon kehamilan, sehingga menyebabkan mual muntah. Tapi kalau sudah trimester akhir, 7 bulan ke atas, itu karena penekanan rahim yang membesar kepada lambung. Karena rahimnya tambah besar, puncak-puncaknya ini 32 minggu. Kenapa kok puncaknya? Karena kalau 32 minggu kepala bayi belum masuk ke panggul. Jadi tinggi sekali, bisa sampai hampir ke, mohon maaf, rongga dada, puncaknya. Jadi ini ujung rongga dada ini. Sehingga lambung juga terdorong ke atas. Jadi Ibu, jadi biasanya Ibu juga mengalami kayak mual-mual, jadi kok mual-mual lagi kayak anak pertama, hamil pertama. Iya, memang seperti itu. Nah, Baik. sehingga harus apa yang harus dilakukan, ya itu tadi, makannya dikit-dikit tapi tetap harus makan. Kalau makan langsung full, ya balik, mesti muntah biasanya. Tapi kalau makan dikit-dikit tapi dalam porsi yang lebih sering, biasanya insya Allah akan lebih enakan. Jadi memang seperti itu. Kemudian ya memang begah, sehingga karena ya memang kedorong semuanya, jadi memang rasanya ampek itu ya enggak enak, enggak nyaman. Dan ya intinya memang kalau 7 bulan ke atas, mohon maaf ibu-ibu ya memang biasanya ada keluhan, memang lebih banyak keluhan 7 bulan ke atas. Sudah enggak bisa tidur, kalau malam ditendangi bayi sehingga bangun terus, tapi dinikmati aja Ibu. Coba bayangkan nanti kalau mohon maaf bayinya sudah lahir, ya biasanya ibu-ibu yang tidak bisa tidur. Jadi ibarat sekarang sudah mulai dilatih supaya tidak tidur malam. Kenapa ya? Kalau bayinya rewel mesti ya suaminya paling, mama itu mah, anakmu mah. Jadi bapaknya tertidur, jadi ibunya yang bangun. Itu memang wajar. Tapi jadi mulai 7 bulan mulai memang sudah sulit tidur ibu itu. Tapi walaupun sulit tidur, jangan dibiarkan, wah gak apa-apa, nggak bisa tidur. Enggak, ya tetap aja berusaha tidur. Jadi kalau pasien saya sarankan satu, jauhi handphone sama megang remote TV. Ya. Jadi kalau sudah jam 9, merem ya, mbuh tidur, bondak, merem ya. Kemudian Oke. kalau keluhan jari kaku itu ya, jari kaku ini gini Bu Yolan, memang satu harus dipastikan kebutuhan kalsium. Jadi kalsium itu diminum sehari sekali, kemudian bisa minum susu, bisa senam dan sebagainya. Tapi kalau masih keluhan ya memang ya dinikmati aja, memang bawaan kehamilan. Tapi jangan sampai karena kurang kalsium. Jadi kalsiumnya dipenuhi dulu, suplementasi kalsium. Kalau perlu ya ganti mohon maaf, kalsium yang dosisnya agak tinggi, Bu. Nanti ada kok, bisa diganti mereknya. Jadi belum, misalnya Ibu golongan kalsiumnya minum apa? Golongan obat A, Dok. Ya ganti aja obat B, siapa ngerti cocok. Memang keluarnya kadang-kadang kesemutan, kemudian jari ya kesemutan biasanya sama geringgingen orang Jawa bilang ya. Oke, baik. Terima kasih, Yeah. dokter. Jadi memang semakin besar usia kehamilan, memang keluhannya akan semakin lebih terasa nih dokter nih. Karena ukuran bayinya juga semakin besar, seperti itu salah satunya. Ya. Salah satu yang kedua ya semakin cemas Bu. Makin cemas. Makin deg-degan ya, Dok ya. Mau lahirkan soalnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Aisyah. Oke, usia Ibu Aisyah 23 tahun, kehamilannya 9 minggu. Sering mengalami pusing dokter saat hamil. Nah, apakah pusing ini ada kaitannya dengan HB rendah atau anemia? Kemudian bagaimana cara mengatasi dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan janin apabila HB-nya rendah atau anemia? Baik, jadi memang ada kemungkinan, tapi bukan pasti. Tapi biasanya kalau masih awal kehamilan, itu biasanya oleh karena ya memang bawaan kehamilan itu. Jadi kalau bisa dirubah mindset-nya. Kalau saya, Bu, merubah mindset. Jadi kalau merubah mindset itu begini loh, misalnya ada yang merasa, aduh pusing saya, aduh pusing, waduh pusing. Jadi pusing terus. Tapi kalau kita merubah mindset, kenapa kok ibu pusing? Kenapa kok ibu mual? Karena sedang hamil, Bu. Dan syukurilah ibu, tidak semua, mohon maaf, ibu bisa hamil. Jadi ibu termasuk yang terpilih. Jadi kalau sekarang harus aduh alhamdulillah kok mual, kenapa? Hamil loh. Jadi panjenengan bisa cerita ke teman-teman, kalau hamil 9 minggu itu mual sama pusing, kenapa? Ya saya ngalami karena saya
hamil gitu. Jadi lebih seneng gitu loh. Jadi dirubah mindset-nya. Jadi bahwa pusing sama kehamilan itu bukan yang menyiksa, tapi ya mohon maaf harus dirubah. Oh ini menyenangkan karena. Nah, apakah ada kemungkinan dengan anemia? Mungkin, tapi jarang kalau kurang dari 9 minggu, kurang dari 32 minggu. Biasanya ya soalnya pun apapun kalau anemia kita ya belum memberikan tablet besi. Tablet besi biasanya kita berikan sudah 12 minggu ke atas. Boleh minum konsumsi tablet besi, boleh asal, tapi kalau tablet besi juga akan meningkatkan mual biasanya. Keluarnya tablet besi itu ya mual. Kalau mau sebenarnya cek aja darahnya, HB-nya berapa. Kalau HB di atas 10, 11 itu tidak ada masalah. Kalau 9 bagaimana? Ya minum tablet besi. Walaupun mual ya tetap minum tablet besi. Apakah harus transfusi? Tidak perlu. Kecuali kalau HB-nya 7 gitu ya transfusi. Tapi kalau masih 8, 9 tidak ada masalah. Memang kalau anemia dibiarkan sepanjang kehamilan ya tidak baik. Nanti biasanya mohon maaf ada gangguan pertumbuhan bayinya. Bayinya kecil jadinya. Karena HB itu yang membawa makanan ke bayi. Nah kalau kendaraannya kurang otomatis ya yang sampai ke bayi juga berkurang. Intinya begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Jadi dipastikan dulu bahwa belum tentu pusingnya karena anemia. Kemudian selanjutnya dari Bunda Bunga. Usianya 26 tahun, hamilnya 32 minggu dokter. Selama hamil tidak bisa minum susu karena muntah. Nah, apakah tidak apa-apa dokter kalau tidak minum susu hamil? Lalu beliaunya juga ada riwayat MAH, sehingga seringkali sendawa, kemudian perut kencang dan terasa banyak angin. Apakah harus minum susu hamil dokter? Baik. Apa terputus-putus suara saya, Mbak Didi? Boten dokter, terdengar jelas. Baik, mohon maaf terputus. Jadi ini sudah jelas ya, Mbak Didi? Sudah terdengar dokter. Baik, jadi kalau pertanyaan tadi apa Bu, Mbak Didi? Minum susu tidak bisa minum susu hamil karena mual, ya. Mual dan muntah. Susu tidak wajib. Minum susu tidak wajib. Minum susu hanya sumber kalsium. Tapi kalau ditanya apakah minum susu itu baik? Baik. Wajib? Enggak. Yang penting panjenengan bisa, mohon maaf, nutrisi yang lain baik. Jadi ada protein, karbohidrat, lemaknya cukup, enggak perlu, enggak apa-apa. Kemudian minum aja tablet kalsium boleh. Tidak ada masalah, enggak minum susu enggak apa-apa. Malah kadang-kadang kalau ada minum susu kemudian intoleransi, istilahnya alergi, ya enggak terlalu baik kalau dipaksa. Enggak apa-apa. Ya, baik dokter, terima kasih. Bundanya ini juga tadi mengeluhkan kalau ada riwayat MAH dokter sehingga sering sendawa, kemudian perutnya kayak banyak angin. Ya enggak apa-apa, emang gitu kan enggak apa-apa. Jadi disyukuri tadi ya dok ya kuncinya tadi. Iya disyukuri. Ya. Jangan stres. Kalau sudah MAH, hamil tambah stres, tambah MAH-nya tambah berlebihan karena hormon stresnya jadi keluar semua. Dinikmati aja. Oke. Baik, selanjutnya ada Bunda Dea. Bunda Dea ini usianya 25 tahun, usia kehamilannya 25 minggu. Bertanya bagaimana cara menghitung pergerakan janin dalam 1 hari, dokter? Baik, Bunda Dea ini luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini salah satu pentingnya memperhatikan gerakan anak. Gerak bayi indikator bayi baik di dalam rahim. Jadi kalau geraknya baik, banyak, ya baik bayinya. Kenapa? Ibarat orang, mohon maaf, kalau makanannya cukup ya bisa bekerja, bisa lari-lari. Tapi kalau disuruh puasa 10 hari, pasti orangnya ya tiduran terus saja. Jadi kalau anaknya geraknya banyak, baik. Nah, berapa kali geraknya? Dalam 4 jam kira-kira 10 kali gerakan. Jadi dihitungnya aja dalam 4 jam minimal 10 kali. Kalau geraknya jeduk, ya sudah cukup. Tapi kalau cuma duduk, nah itu dihitungi. Rata-rata 4 jam 10 kali. Kalau dari seminggu biasanya ada literatur 923 kali gerakan. Ya saya hafal itu, soalnya waktu sekolah ini kok aneh, kok
ada orang iseng ngitung 923 kali gerakan seminggu, makanya saya hafal sampai sekarang. Itu mulai saya tahun 2000 saya hafalkan. Baik, jadi itu penting. Pergerakan bayi adalah indikator bayi baik dalam rahim. Sampai kapan diperhatikan, Dok? Sampai melahirkan Ibu. Bahkan sampai mau mengejan itu dia biasanya masih gerak. Jadi harus diperhatikan gerakan bayi. Nah, memang kalau sudah 36 minggu, kepala bayi sudah masuk ke jalan panggul, kepalanya sudah masuk begini, dia geraknya tidak terlalu aktif. Tapi tetap gerak. Tapi tetap tangannya bisa gerak, nendang, kakinya nendang. Kalau masih kurang dari 36 minggu, geraknya bisa berputar. Nah, itu penting. Tapi tetap perhatikan gerak anak sampai lahir, Bu. Kalau misalnya gerakannya ternyata dalam 4 jam kurang dari 10, dokter, yang perlu dilakukan bundanya seperti apa, dokter? Pertama istirahat, duduk. Yang kedua kalau ya tiduran sambil tidur miring tadi itu. Miring kanan, miring kiri boleh. Miring kiri boleh. Yang kedua kalau masih tetap tidak bergerak bagaimana? Ya mohon maaf, segera ke rumah sakit. Itu salah satu tanda bahaya. Jadi jangan sampai, Dok kok gerak anak saya kok enggak saya rasakan ya, berapa lama Bu? Sudah 3 hari ini, loh jangan 3 hari. Segera aja. Baik. Jadi untuk setiap ibu hamil pastikan alert atau aware dengan gerakan janin. Nah, ini mulai usia berapa dokter dapat terpantau aktif gerakan janinnya? Jadi tergantung dari kepekaan ibu. Kalau anak pertama biasanya 20 minggu, Mbak Didi. 20 minggu. Tapi baik. kalau mohon maaf sudah pernah hamil gitu, biasanya 16 minggu ada yang terasa. Tapi tentu saja tidak 4 jam 10 kali, tapi sudah gedut gitu. Tapi biasanya secara rata-rata begitu kedutan, ibu anak berapa? Anak pertama, 20 minggu biasanya. Baik. Tapi kalau ini anak kedua mungkin 16 minggu. 16 minggu sudah mulai dirasakan. Oke. Ya. Ya, baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kemudian selanjutnya dari Bunda Ardina. Bunda Ardina ini minusnya 5,2 dokter. Sedang apakah dengan minus sebesar itu bisa melahirkan secara normal? Baik, ini minus ini juga menarik karena beberapa ada juga pasien yang cukup banyak ini minus ini. Tapi apakah bisa lahir normal? Sebenarnya mohon maaf Bu Ardina. Kalau ingin lahir normal memang kalau bisa diperiksa dulu aja ke dokter mata, dilihat kondisi retina. Jadi yang retina itu apa sih? Retina itu kayak layar. Kenapa kok kita bisa menonton film di bioskop? Karena ada layar di bioskopnya. Kalau di bioskop tidak ada layarnya, ya kita tidak bisa melihat film, lihat apa kita kan? Kita harus melihat layar. Jadi retina itu yang menangkap bayangan yang kita lihat. Nah, kalau minus tinggi, yang beresiko itu apa? Ya mohon maaf, retinanya ada yang istilahnya lepas. Kalau lepas bagaimana? Ya mohon maaf, penglihatannya kabur sekali. Nah, untuk mengetahui apakah ada kelainan di retinanya kena pada minus tinggi, mohon maaf, minusnya biasanya patokannya ya minus 5 ini. Minus 5 ke atas, biasanya kita cekkan kondisi retina. Kapan dicek, Dok? Ibu cek aja kalau sudah 34 minggu dicek, sehingga kalau kondisi retinanya normal, ya insya Allah masih bisa lahir normal, nggak ada masalah. Minus 7, tapi kondisi retinanya normal, nggak apa-apa. Masih banyak yang seperti itu, asal kondisi retinanya. Nah, sekarang ada yang malah di laser. Jadi waktu minus tinggi, ada kelainan retina, di laser dulu, setelah itu lahir normal, ada pasien saya sudah sekarang ini. Jadi mulai sekarang ada perkembangan ilmu kedokteran, ada yang laser, dan sebagainya ya malah alhamdulillah membantu sekali untuk persalinan. Berarti tidak ada pengaruh ya dok ya untuk tindakan laser saat kehamilan untuk mata? Saat ini kok saya menemukan beberapa pasien saya kok di laser ya, dan ternyata hasilnya bagus. Iya, buktinya bisa lahir normal. Intinya ya alhamdulillah gitu loh, membantu saya. Kalau zaman dulu ya kita seksio misalnya, kita operasi. Misalnya, oh ini ada kelainan ya harus operasi. Ya soalnya kalau kita ya tidak ingin, mohon maaf, karena panik kalau penglihatan itu. Tiba-tiba tidak bisa, penglihatannya kabur setelah mengejan itu ya panik sekali. Itu ya tidak diinginkan, intinya seperti itu. Ya, baik. Baik juga bagi Bunda Ardina maupun bunda-bunda yang memang sedang minus, pastikan memang kalau minusnya sudah di atas 5, cek retina dulu ke dokter mata saat tadi usia 34 minggu ya dokter ya? Ya. Untuk ceknya. Jadi untuk memastikan apakah memang bisa untuk melahirkan secara normal. Kemudian selanjutnya dari Bunda Citra dokter, usianya 28 tahun, kehamilannya 4 bulan saat ini, dan memang diketahui dari hasil labnya HB-nya rendah. Nah, apakah yang harus dikonsumsi dan yang harus dilakukan dokter untuk dapat meningkatkan HB-nya?
Ya. Ya. Jadi kalau HB rendah memang kita ada patokannya, enggak mesti semuanya harus diwaspadai, dikhawatirkan. Jadi kalau di atas 10 aja Bu Citra, insya Allah enggak ada masalah Bu. Minum aja vitamin tablet tambah darah itu aja. Yang harus diperhatikan begini, bagaimana cara kita meminum tablet besi atau vitamin itu ibu hamil. Yang penting jangan diminum berbarengan dengan susu. Misalnya Mohon maaf dokter, sepertinya terputus. Bareng ayo. Oke, Dokter Budi. Ya, mohon maaf sepertinya jaringannya agak terputus. Kita masih menunggu Dokter Budi bergabung kembali, Bunda. Oke, nah sudah kembali bergabung, Dokter Budi. baik. Jadi tadi ya, yang penting jangan minum vitamin dengan susu intinya, Mbak Didi ya. Oke. Kenapa dokter tidak bisa minum dengan susu? Jadi begini, kalau susu itu menghambat penyerapan vitamin, jadi tablet tambah darah dan sebagainya bisa tidak berfungsi. Intinya seperti itu. Jadi tolong diselang. Kalau HB 10 itu insya Allah tidak ada masalah. Bukan berarti itu rendah harus tablet tambah rendah. Harus dikhawatirkan, tidak ada masalah. Memang wajar kalau habis 10, 11 gitu ya. Jadi minum aja tablet tambah darah, cuma jangan bareng susu intinya. Kalau susu akan menghambat penyerapan. Jadi minum vitamin pagi hari, malam hari minum susu gitu lah monggo. Jadi kadang-kadang keliru cara meminum vitaminnya aja. Baik, kemudian ada yang bilang dokter katanya kalau minum tablet penambah darah minumnya malam. Mungkin enggak. Jadi kalau minum vitamin itu lebih baik pagi, Ibu-ibu. Baik. Kenapa? Mohon maaf kalau berlebihan bisa dibuang lewat kencing. Kalau malam nanti nyimpang ke ginjal nanti nggak baik. Minum pagi aja. Minum pagi. Kalau minum vitamin pagi hari. Nah, baik, ini informasi penting nih. Kelihatannya sepele ya dokter, tapi ternyata cara minum yang kalau habis minum vitamin dipakai tidur kan nggak dibuang lewat ginjal, kasihan ginjal. Baik dokter. Jadi kalau minum vitamin, entah itu hamil maupun tidak hamil, usahakan pagi. Seperti itu ya dokter ya, anjurannya. Kalau penguat kehamilan malam. Malam, baik. Kenapa kok malam? Ya mohon maaf, hormon untuk persalinan itu paling banyak menjelang subuh gitu. Jadi kadang-kadang kalau kontraksi sakit perut itu biasanya menjelang subuh. Nah itu minum penguatnya malam hari supaya ya waktu menjelang ini peningkatan hormon persalinan itu bisa ditekan. Jadi untuk mempertahankan kehamilan, jadi minum penguat malam hari, vitamin pagi hari. Baik dokter. Nah dokter, saya juga pernah membaca katanya di literatur itu dikatakan kalau minum tablet penambah darah itu juga efeknya adalah sembelit. Iya, karena itu tablet tambah darah murni jarang sekarang. Ya, mohon maaf kalau program-program memang masih tablet tambah darah murni. Memang sukanya sembelit atau mual, tadi sudah saya katakan. Karena itu sekarang banyak sekali yang bervariasi, dicampur dengan vitamin hamil yang lain. Jadi multivitamin intinya, bukan tablet darah murni. Kalau tablet tambah darah murni itu yang warnanya merah itu loh, Mbak. Oh iya, yang dari pemerintah biasanya dok ya. Saya nggak nyebut. Jangan. Iya baik pokoknya, tapi kadang-kadang ada keluhannya, ada sembelit terus mual kan, mual. Ya. Berarti itu misalnya kita kombinasikan dengan memperbanyak makan serat itu juga enggak apa-apa ya dokter ya untuk mengatasi sembelitnya tadi. Sembelit itu bisa karena tadi itu atau karena memang sudah 5 bulan ibu ya sembelit karena penekanan rahim. Baik. Karena itu mohon maaf banyak makan serat, minum 2 liter sehari itu aja cukup insya Allah. Jadi jangan minum air putih. Baik dokter, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bunda Riana. Bunda Riana ini usia 32 tahun, mengalami 2 kali keguguran saat trimester 1.
sekarang sedang hamil, masih trimester 1 juga. Nah, apa yang harus dilakukan dokter untuk mencegah terjadinya keguguran berulang? Baik, Bu Riana ikut prihatin, tapi tetap semangat, Bu Riana. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak yang dilakukan. Mohon maaf, penyebab keguguran berulang itu banyak, ada beberapa hal. Satu, dipastikan apakah ada diabetes apa enggak. Yang kedua, apakah ada infeksi saluran kencing atau tidak. Yang ketiga, apakah ada gangguan pembekuan darah. Kadang-kadang pada ibu itu ada kelainan pembekuan darah, darahnya suka membeku. Nah itu perlu dicek laborat kalau bisa. Jadi malah harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Tapi ini sudah hamil, alhamdulillah. Tapi segera cek darah ibu, supaya kalau ada kelainan segera diberi terapi. Ya jangan sampai, mohon maaf, naudzubillah, terguguran lagi. Tapi tolong ibu, kalau ibu harus ke tenaga kesehatan, ke dokter spesialis supaya untuk ditindaklanjuti kalau bisa. Segera aja kalau Bu Riana ini. Karena ada beberapa penyebab yang menyebabkan keguguran berulang. Nah itu harus dicari penyebabnya memang. Nah, ini mumpung masih sudah hamil dan sudah trimester pertama. Iya, baik. Jadi kembali lagi berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan penyebabnya kenapa, kemudian untuk menjaga Ya, kehamilan kalau sekarang bisa. misalnya banyak penyebabnya. Ya. Oke, dokter. Baik, kemudian Ya. ini pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Bunda Nita, sering mengeluhkan kaki bengkak saat kehamilan trimester ketiga. Mengatasinya seperti apa, dokter? Kalau kaki bengkak asal dilihat tensinya. Tensi normal kaki bengkak wajar ibu hamil sudah trimester ketiga. Tidurnya miring sama, mohon maaf, mungkin diganjel. Mungkin juga, mohon maaf Bu Nila, mungkin kerjanya sambil duduk terus, mungkin di depan komputer, di depan meja, itu bisa menyebabkan perut kakinya bengkak. Yang penting tidurnya miring dan dilihat tensinya. Cek tensi yang rutin kalau kaki bengkak. Asal tensinya normal, tidur miring, insya Allah pagi hari normal. Nggak apa-apa, wajar. Baik, jadi kalau misalnya kaki bengkak, mesti cek tensi dulu ya dok ya, untuk memastikan Ya, ini apakah memang bengkak yang normal atau normal memang atau ada buka karena indikasi. tekanan darah tinggi. Iya. Nah, baik. Mungkin Kalau pernah tekanan dengar ibu preeklamsia itu loh, Kak, salah satunya. Harus saya waspadai. baik, kalau preeklamsia berarti memang tanda awalnya pasti peningkatan tekanan darah ya dokter ya? Ya, memang satu tekanan darah meningkat, yang kedua apa namanya ginjalnya, kencingnya bermasalah, yang ketiga bengkak kaki. Tapi bengkak kaki belum tentu preeklamsia. Tanda yang paling terakhir. Tanda paling terakhir. Ya, Nah, yang baik. lebih diwaspadai kalau bengkak wajahnya tiba-tiba bengep, itu yang harus diwaspadai. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bunda Riki. Sudah saat ini memasuki kehamilan 31 minggu, Oh, senam hamil ya. baru mengikuti senam hamil. Berapa Boleh Bu kali Riki, sebaiknya jadi dokter? boleh itu untuk secara penelitian senam hamil memperlancar persalinan. Iya, memang sudah terbukti. Jadi ikut senam hamil aja. Perkara berapa kali seminggunya monggo aja disesuaikan. Ada yang setiap hari monggo, ada yang 2 minggu sekali monggo. Yang penting intinya mohon maaf kalau orang lain normal itu mohon maaf paha ibu didekatkan dada. Jadi kalau nggak pernah senam kadang-kadang kaku. Paha dekatkan ke dada. Bayangkan angel, tapi makanya itu harus, mohon maaf, harus senam itu biar lebih rileks. Yang kedua, bagaimana berlatih nafas. Intinya seperti itu kalau senam. Latih nafas, baik. Ya, untuk senam hamil, bunda-bunda yang hari ini bergabung, kami di RSI Kendang Sari memiliki layanan senam hamil. Selama pandemi kita lakukan secara online. Jadi bunda tetap di rumah, tapi tetap bisa melakukan aktivitas senam hamil. Jadi tadi kan menurut Dokter Budi, kalau kaku, ya nanti jadinya kalau hamil persalinan normal agak kesulitan juga ya dokter ya. Karena tadi kan membayangkan paha di dada ibunya. Oke, selanjutnya dari Bunda Ilmiah. Usianya 26 tahun, kehamilannya 27 minggu. Sering mengalami sakit tenggorokan, terasa panas hingga tidak enak dibuat tidur, dan ingin muntah. Kemarin sudah cek kelenjar getah bening, baik-baik saja. Nah, apakah ini indikator bahwa asam lambungnya naik, dokter? Tidak ada riwayat mah. Ya, baik. Jadi Bu Ilhamidah ini kalau memang seperti ini memang kemungkinan ya memang ada indikator asam lambung yang naik. Jadi Bu netralkan asam lambungnya, makan yang rutin lebih sering, tapi dikit-dikit.
dikit-dikit tapi lebih sering. Kemudian bisa nambahin minum susu supaya menetralkan asam lambung. Atau kalau enggak bisa netral, bagaimana? Minum sirup antasida masih boleh, Ibu, dicoba. Kemudian kalau dipakai aktivitas yang nggak berikat degup jantung memang terasa. Iya, ibu hamil itu kalau olahraganya bagaimana? Mohon maaf, olahraga biasa sampai panas, sampai dadanya agak terasa hangat itu sudah cukup, berarti sudah optimal. Jangan sampai menggah-menggah itu malah tidak baik. Jadi tidak boleh aerobik dan sebagainya memang tidak. Jadi memang kalau itu masih wajar, tidak ada masalah. Tapi kalau coba diminumi obat antasida sirup mungkin atau ya pola makannya diperbaiki. Intinya gitu aja. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya menanggapi pertanyaan Bunda Ananda, usianya 38 tahun, kehamilan yang ketiga, usia kehamilan saat ini 19 minggu, sudah 1 minggu mengalami gatal-gatal. Nah, apakah memang kehamilan itu bisa mengalami gatal-gatal? Baik, Bu Ananda. Jadi yang pertama tetap syukuri pertama sudah hamil. Yang kedua, kenapa kok gatal? Orang hamil memang kadang-kadang gatal karena produksi asam empedu meningkat. Nah, asam empedu, garam empedu itu kalau sampai ke kulit memang gatal, Ibu-ibu. Nah, yang harus kita waspadai, yang perlu kita ngerti, kapan garam empedu keluar. Garam empedu itu fungsinya untuk metabolisme lemak. Jadi semakin panjenengan makan yang berlemak, misalnya bersantan, gorengan, ya akan keluar terus asam garam empedunya tambah banyak. Karena itu satu, kurangi makanan yang berlemak. Makan yang ya biasanya kalau sayur asem, sop gitu mungkin dulu. Jangan makan kare, soto dulu mungkin. Setelah beberapa saat dilihat, ya semoga berkurang. Ini seperti itu. Ini memang fase-fase meningkatnya garam empedu. Tapi biasanya kalau, mohon maaf, kalau sudah 5 bulan, semoga sudah berkurang. Kadang-kadang akan timbul lagi kalau sudah 8 bulan. Karena sudah naik semua, kan tadi sudah ada penekanan nah itu harus kita waspadai. Jadi pertama, makan yang segar-segar, ya kalau masih gatal ya biasanya ditahan, nggak usah jangan digaruk, nanti digaruk tambah bergaris-garis namanya strie. Nah ini tidak hilang kalau strie. Dikurang makan yang segar-segar aja Ibu, Bu Nanda. Oke, baik. Nah, ini tentang keluhan di kulit, dokter. Biasanya kan yang dikhawatirkan bunda-bunda ini juga stretch mark ya, dokter ya. Stretch mark di perut maupun di paha. Ya, Nah, ini apakah ada cara mencegahnya, dokter? Enggak, kalau saya ya mohon maaf itu suatu fisiologis karena tipe kulit aja, karena kulitnya memang seperti itu. Apakah bisa dicegah? Ya boleh ada beberapa produk gitu, tapi kalau saya nggak menyaran, nggak terlalu anulah, karena mohon maaf ya selama suami nggak protes yang lihat hanya suami yang nggak ada masalah ya, dan itu malah berbangga ibu-ibu. Kenapa? Lu mohon maaf pernah hamil, karena tidak semua wanita bisa hamil. Kalau saya jangan malah alhamdulillah. Kenapa? Ya pernah hamil. Kalau tidak hamil ya tidak mengalami seperti itu. Dia seperti itu. Tapi sekarang ada banyak beberapa produk, gitu. Tapi harus tetap diingat bahwa semakin panjenengan semua kontak dengan bahan kimia ya semakin beresiko. Memang ada penelitian ibu-ibu walaupun tidak hamil ya, bukan hamil ya. Itu kadang-kadang kontak dengan kimia berapa kali? 25 kali, entah lipstik, entah ini, banyak sekali. Nah, karena itu kalau pada kehamilan ya dikurangi saja, karena tidak semua kosmetik aman untuk kehamilan. Nah, sekarang harus kalau mau memakai sesuatu kosmetik ya harus dipikirkan apakah ini beresiko enggak. Kan ragu-ragu kadang-kadang. Jadi tidak aja, mohon maaf, saya pakai mungkin eyeliner supaya apa? Supaya apa Bu janinnya? Supaya ganteng atau cantik janinnya? Kalau nggak ada tujuannya, mohon maaf, dikurangi yang seperti itu, supaya kontak dengan bahan kimia lebih jauh berkurang. Semakin sedikit kontak ya semakin lebih aman, intinya gitu. Hanya di kulit, Dok. Nah, di kulit itu ada pori-porinya juga yang bisa diserap. Nah, kalau cuma sekali tidak ada masalah, tapi kalau tiap hari kan bisa terakumulasi. Oke, Gitu baik. hati-hati. Jadi lebih bijak dalam menggunakan kosmetik maupun bahan kimia yang dioleskan di kulit ataupun dipakai dokternya selama kehamilan. Ya. Karena bisa nanti pengaruh ke janin juga. Ya, terakumulasi kalau 9 bulan. Baik, oke. Terima kasih dokter. Kemudian dari Bunda Tarik, ini saat ini usianya 26 tahun, kehamilan 7 bulan, mengeluhkan tentang ambeien. Sebelum hamil tidak pernah ambeien, tapi kurang lebih sebulan
menurut Bunda Tarik mengalami ambeien. Nah, apakah dengan kondisi ambeien ini bisa melahirkan dengan cara normal? Apakah tidak apa-apa saat mengejan, dokter? Baik, jadi memang ambeien ini memang cukup sering dialami juga untuk ibu-ibu, tapi satu itu karena efek penekanan rahim yang membesar, Ibu. Biasanya akan insya Allah secara fisiologis akan mengempis sendiri 1 bulan setelah melahirkan. Dan itu biasanya ada derajatnya, Mbak Didi. Jadi kalau memang tidak terlalu tinggi masih boleh lahir normal, ada masalah, insya Allah tidak apa-apa. Jadi jangan dan mungkin mohon maaf dilihat aja, mungkin Ibu kontrol aja ke dokter, dilihat stadiumnya, mungkin perlu obat Bu untuk mengecilkan sebelum persalinan sehingga nanti malah tidak mengganggu persalinan. Ada obatnya, ada ya tergantung derajatnya. Jadi ya tidak bisa bayangkan saya kalau jadi tidak mesti harus apakah bisa lahir normal, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin mengalami keluhan yang sama, dikonsultasikan lebih dulu nanti untuk ditentukan apakah memang aman atau memang perlu pengobatan. Nah, selanjutnya dari Bunda Asri, dokter. Ini usianya 30 tahun, hamil 34 minggu. Nah, ini sama sebenarnya. Tadi pertanyaannya sering sesak atau engap Ya, saat malam. ya memang seperti itu. Jadi memang karena sudah penekanan rahim yang membesar, Ibu. Jadi tidurnya miring. Mungkin enggak usah miring kiri, miring kanan aja, nggak apa-apa. Kalau bengep, kalau anggap sudah saya bilang kalau miring kiri, jantung ibu akan berada di tempat yang paling rendah. Jadi misal ampek kadang-kadang ibu yang peka. Nah seperti ini kadang-kadang. Karena itu ya miringkan kanan supaya jantung kita berada di tempat paling tinggi, supaya geraknya itu enggak terlalu nggak perlu harus ngoyo gitu, santai gitu dia bisa memompa darah. Coba miring kanan Bu. Sambil ya tetap harus kita waspadai, mungkin bisa cek HB. Cek HB. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan yang sama sebetulnya dengan yang tadi terkait keputihan. Jadi kalau tadi dijelaskan dokter Budi kan keputihan pada kehamilan ini bisa jadi memang karena semakin lembab di area vagina sehingga memang ada kemungkinan untuk terjadi keputihan seperti itu. Tadi sudah disarankan kalau misalnya ada keluhan keputihan, memperbanyak minum. Tadi dokter Budi menyampaikan, kemudian sering mengganti pakaian dalam setiap 4 jam sekali. Nah, Ya, selanjutnya, jadi ini tetap minum dulu 2 liter per hari, sering ganti bagian dalam. Tapi kalau tetap masih, mohon maaf, banyak, bau, gatal, berubah warna, ya diobati. Sebenarnya seperti itu. Kalau enggak, masih wajar, Bu. Tapi mohon maaf, harus minum yang cukup dulu. Harus berupaya minum dulu. ya, terima kasih dokter. Nah, jadi ini yang di chat sudah terjawab semua, dokter. Apakah masih diperkenankan membuka pertanyaan bagi bunda-bunda yang mau bertanya langsung? Enggak, silakan. Ya, silakan untuk sesi selanjutnya saya buka untuk bunda-bunda ingin bertanya langsung dengan Dr. Budi Prasetyo. Monggo yang mau bertanya langsung bisa menyalakan kamera dan menyalakan speakernya. Silahkan. Mungkin ada. Oke. Nah, dokter, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, ini kan kalau kehamilan itu perubahannya kan bukan hanya fisik ya dokter, tapi perubahan hormonal. Nah, itu pada beberapa ibu biasanya malah pengaruhnya lebih ke pengaruh psikologis nih dokter. Jadi mungkin lebih gampang sensitif atau mungkin sering menangis tidak jelas. Nah, apakah itu juga menjadi hal yang wajar dokter yang dialami oleh ibu saat hamil? Ya baik, jadi memang bukan pengaruh hormonal, itu pengaruh hormonal juga, Mbak Didi. Oh, baik. Jadi itu yang harus kita waspadai. Bahkan yang paling nemen itu, yang paling berat itu kalau habis melahirkan terjadi perubahan hormon mendadak. Nah, guncangan hormon mendadak ini bisa menyebabkan namanya, Pak mungkin pernah dengar, adalah postpartum blues. Jadi mohon maaf agak berubah depresi berat, bahkan kalau nggak diobati kadang-kadang sampai berubah akal, jadi seperti itu. Tapi sementara itu, selama goncangan hormonnya sudah teratasi, insya Allah ya sudah balik. Ya memang seperti itu. Oleh karena itu harus manajemen kecemasan dengan baik. Jadi memang apalagi di masa pandemi mungkin banyak yang lebih cemas dan sebagainya. Ya harus lebih tidak cemas. Ya mengelola kecemasan, stres memang banyak macamnya. Ada yang mohon maaf
nonton drama, nonton ini, ada yang ngaji, silakan aja. Yang penting Anda harus mengelola stres dengan baik supaya tidak terjadi goncangan hormon, perubahan hormon dengan mendadak. Hal itu yang harus kita waspadai. Baik. Sudah ada yang mau bertanya? Silakan, Bunda-bunda yang mau bertanya langsung. Oke, belum ada. Nah, dokter, ini kan situasinya kita masih dalam situasi pandemi, dokter. Pastinya di satu sisi beberapa bunda yang hamil pasti khawatir bagaimana ini persiapan persalinannya saat pandemi atau saat kontrol kesehatan ketika pandemi. Nah, mungkin dokter Budi ada tips buat bunda-bunda yang sedang hamil saat ini bagaimana melakukan pemeriksaan saat pemeriksaan kehamilan dan persalinan ketika pandemi. Baik, di kala pandemi memang satu perlu kita waspadai, tapi jangan takut atau cemas berlebihan, malah tidak baik. Ya, waspada ini intinya untuk ibu-ibu, bukan berarti ibu hamil itu pasti mudah kena wabah, enggak. Tapi harus kita ingat bahwa ada perubahan kekebalan tubuh. Nah, ini harus kita waspadai. Intinya apa? Dengan adanya perubahan kekebalan tubuh, ya satu, banyak di rumah lah, Ibu. Yang kedua, kalaupun mau keluar, protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu kadang longgarnya bagaimana? Mohon maaf. Waktu mau makan bersama, misalnya jam makan siang, makan barengan, semuanya nyepot masker, itu yang paling tidak baiknya yaitu. Jadi kalau mau makan ya sendiri-sendiri, itu harus sekarang harus waspadai seperti itu, sedemikian ketatnya kalau bisa. Dan kalau sudah 36 minggu, biasanya kalau ya istilahnya lebih mengisolasi, bukan harus isolasi, mengisolasi, lebih membatasi mobilisasi supaya ya mohon maaf tidak tertular. Karena apa ya? Karena memang sekarang kalau di Surabaya 37-38 minggu itu biasanya kita swab kan untuk ibu-ibu hamil. Kenapa? Supaya kalau yang positif bisa ada kesempatan untuk mengobati, dan kalau yang negatif ada kesempatan untuk meningkatkan, mohon maaf, membatasi mobilisasi supaya tidak tertular. Karena ya di mana-mana ini sudah ada pembatasan, mohon maaf, mana rumah sakit rujukan COVID, mana yang rumah sakit non rujukan COVID. Nah itu jelas supaya kalau non COVID dicampur semuanya nanti bisa tertular, yang sehat tertular, yang sakit jadi semua sakit. Jadi ya enggak, memang sekarang sudah dipisahkan. Karena itu ya lebih membatasi mobilisasi kalau bisa. Bukan berarti harus di rumah terus ya enggak. Tapi kalaupun harus keluar, protokol kesehatannya lebih ketat. Baik, sekarang kan 5M gitu dokter, tidak hanya mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, tapi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ya benar. Baik, jadi bunda-bunda pastikan memang kalau sudah usianya memasuki 37-36 di rumah saja. Seperti itu. Dan kalau memang terjadwal kontrol, ya boleh terjadwal kontrol, tapi ya tadi mengurangi mobilitasnya. Sekarang kontrol pun sekarang kan ada jadwalnya, enggak harus menunggu antri gitu, enggak boleh betul, sekarang. Anda terjadwal jam berapa ya datang aja jam sekian, supaya enggak mengurangi kerumunan waktu antrian, intinya seperti itu. Ya, baik dokter. Ada satu lagi pertanyaan nih dokter yang masuk di chat. Kalau tadi kan dokter menyarankan tidur miring itu miring ke kanan gitu dok, supaya posisi jantung di atas. Kanan atau kiri boleh. Kanan atau kiri. Kiri boleh. Nah ini Bunda Aslikah mengeluhkan tidur miring kanan terlalu lama, malah bagian bawah, bagian dada kanan bawahnya sakit. Nah apakah hal ini wajar dokter? Ya memang kaku otot memang sering terjadi pada ibu hamil, tidak ada masalah. Yang kalau bagian kanan tidak ada masalah insya Allah. Yang kita lakukan itu kalau nyeri dada bagian kiri. Kalau nyeri dada bagian kiri, karena mohon maaf, jantung kita ini insya Allah di sebelah kiri. Kalau ada kelainan berat, memang ada orang yang dengan kelainan berat jantungnya terbalik di sebelah kanan. Tapi normalnya di sebelah kiri. Karena itu kalau nyeri sebelah kanan, mungkin karena kaku otot, nggak ada masalah. Ya karena miring kiri aja itu, nggak apa. Miring kiri boleh, miring kanan boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama kalau bisa miring kiri nggak ada masalah. Tapi kalau pada ibu yang sudah berumur ya, kadang-kadang miring kiri itu ampek. Saya sendiri kalau tipe miring kanan, kalau miring kiri kok rasanya tidak enak. Bukan berarti tidak bisa miring kiri, bisa miring kiri bisa. Cuma rasanya kok sudah tidak enak, lebih baik miring kanan. Jadi boleh kiri kanan boleh. Tidak harus miring gitu. Yang penting itu ibu hamil tidak boleh tidur terlungkup. Ini kayak jungkit gini. Oke, dokter. Baik, dokter. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Dan sebelum kita menutup sesi online talk kita siang hari ini, mungkin ada
rangkuman dokter dari diskusi kita siang hari ini yang bisa disampaikan untuk bunda-bunda yang join program online talk kita siang hari ini? Baik, jadi intinya dari pertemuan ini satu, pertama kalau ibu-ibu yang sudah dikaruniai kehamilan itu harus bersyukur, dan yang kedua manfaatkan 9 bulan jendela peluang ini semaksimal mungkin. Jadi dengan nutrisi yang cukup, pemberian vitamin dan sebagainya, supaya apa? Ya outcome-nya maksimal. Ibarat kita ibu mau memberi bekal anak yang mau ke Amerika 9 bulan lagi, ada yang mau memberi 1 miliar, ada yang mau membeli 10.000. Kenapa? Bedanya adalah semaksimal mungkin supaya kepadatan sel otak bayi juga optimal. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa kalau ada gangguan selama kehamilan tumbuh kembang bayi, mungkin ada dampaknya pada kehidupan bayi saat dewasa, bukan saat bayi, saat dewasa. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi karena itu, manfaatkan jendela peluang 9 bulan ini semaksimal mungkin. Dan dengan itu insya Allah keluhan-keluhan yang panjenengan alami ya semoga berkurang, karena satu, panjenengan sudah sedang beribadah ini, sedang menambah sel otak, sedang mempersiapkan kelahiran seorang manusia loh, sedang mempersiapkan kelahiran seorang mungkin jadi pemimpin dan sebagainya. Nah, ini karena itu perlu nutrisi yang cukup, perhatian yang cukup, kontrol rutin, dan ya banyak berdoa. Intinya itu aja, hindari cemas berlebihan, tidak baik. Intinya seperti itu. Jadi ya pentingnya antenatal care, kontrol antenatal, intinya yang memastikan bahwa semuanya masih dalam standar yang baik. Lihat begitu. Baik, demikian Mbak Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Budi untuk sharingnya siang hari ini. Nah, bagi bunda-bunda yang mungkin ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Budi, monggo bisa datang ke RSCA Kendang Sari. Dokter Budi praktek setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk hari Selasa dan Rabu pukul 15.30, kemudian untuk yang hari Jumat pukul 6 sore. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah bergabung hari ini. Kalau mungkin tadi ada yang terlewat di sesi awal, siaran kita hari ini nanti akan kami tampilkan lagi di YouTube untuk rekamannya. Jadi bisa diputar lagi, bisa didengarkan dan di-sharekan lebih banyak ke bunda-bunda yang memang membutuhkan. Baik, terima kasih. Semoga bunda-bunda selalu sehat. Dokter juga selalu sehat, dokter. Amin. Semuanya sehat semuanya. Ya, amin. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam program Online Talk RSCA Kendang Sari di minggu-minggu mendatang. Selamat siang. Sampai jumpa.